Hooligans, jumpa lagi di podcast Bola Total bersama gue Pangeran Syahan. Hari ini kita kedatangan tamu Rana dan juga Eki. Lambaikan tangan pada kamera. Sudah siap untuk berdiskusi? Insya Allah. Lo bisa dengar suara itu? Itu suara fans Arsenal, belum bersorak-sorak kalau nggak ada gue. Jadi gini, jadi katanya kita bukan Arsenal bukan one man team. Katanya Arsenal will be okay tanpa Van Persie gitu. Nggak ada gol. Well, tapi belum kebobolan juga kan, dan belum kalah. Iya, itu sisi positifnya itu. Sisi positifnya itu. Gue akan mengakui kalau Arsenal sumber mainnya mandul. Apakah sekedar karena nggak ada gol dari Van Persie dan nggak ada assist dari Song, bisa jadi orang masih kosong gitu kan? Cuma menurut gue masalahnya lebih fundamental dan sebenarnya bukan permasalahan kualitas, tapi masalah kalau musim lalu bagaimana permainan Arsenal dibentuk tuh spine-nya Van Persie sama Song, porosnya di tengah Song, di depan Van Persie, dan bagaimana tim itu dibentuk adalah untuk menyuplai dan untuk mendukung poros itu. Nah, gue sih ngeliat musim ini signing Arsenal Podolski, Giroud sama Cazorla. Gue percaya kalau ketiganya punya kualitas. Tapi Arsenal belum menemukan cara yang tepat untuk memanfaatkan ketiganya. Kemarin buat gue, walaupun Giroud, gue nggak tahu ya, Giroud di kepalanya menurut gue dia setengah ada bisikan kecil yang bilang gue mesti bikin gol yang sebagus mungkin aja, you know. He's French. Iya, he's French, cuman emang suka dengar suara-suara aneh kan? Mungkin lo kayak John of Arc juga dengar suara aneh kan? Iya, I mean like sering banget kemarin hal yang paling bikin gue frustrasi ya, bukan peluang yang nggak masuk, tapi momen-momen dimana misalnya Giroud minta bola lebih cepat, unjuk-unjuk tangan, tapi bolanya nggak dikasih, malah si Gervinho joget-joget di samping aja. Gervinho, so, gue nggak ngerti dia punya otak atau enggak, padahal jidatnya lumayan gede, jadi sekarang dia punya, cuma doesn't seem like it. Nah, gue kalau lihat Santi Cazorla di Arsenal masih belum blending sama teman-teman yang hal yang sama juga terjadi di United. Shinji Kagawa walaupun cemerlang, tapi teman-teman juga masih bingung gitu. Lo punya playmaker kelas dunia, main di lini tengah lo, tapi lo masih passing ke sayap, crossing gitu. Itu kan kayak waste of talent gitu kan. Tapi hal itu nggak terjadi di Chelsea. Eden Hazard 3 pertandingan, 6 assist, 1 gol gitu. Itu bikin harga dia 30 sekian juta. Well, langsung lunas. Lo fans Chelsea gimana? Kenapa tiba-tiba Eden Hazard bisa langsung tune in gitu? Pertama yang menurut gue dibantu sama kemampuan skillnya dia pribadi dia kan. Cara dia menguasai bola masuk ke dalam kotak penalti itu sangat membantu. Dan dia juga nggak tahu kenapa punya kerjasama bagus dalam jualan mata, itu yang bisa bikin dia lebih oke. Padahal kalau kita lihat sendiri dia ternyata nggak terlalu in sama Chelsea-nya gitu loh, masih belum gitu. Oke. Gue boleh nimpalin dikit nggak? Gue setuju banget dari semua pemain yang ada di Liga Inggris. Kalau gue boleh milih satu yang paling mencolok di minggu pertama, it is Eden Hazard. Yes, dan I mean sebelum dia masuk semua orang banyak menanyakan 30 juta apa kan. And I think ada seorang penulis bola yang mulai bilang, "Kamu ngapain sih orang nge-hype Eden Hazard? Lu ngeliat dia di YouTube doang kan?" I know him. Cuman faktanya adalah Liga Prancis dia ngedominasi selama 2 musim berturut-turut. Dan yang gue salut adalah kadang-kala kan lo ngomongin adaptasi. Dan Liga Inggris kan fisiknya, cepatnya segala. And kadang-kadang gue dengar berita negatif tentang Hazard kayak di timnas Belgia yang dinambek sama pelatih tiba-tiba keluar stadium makan hotdog di luar misalnya. And ternyata he's adjusted pretty well. Dia ngeliatin kayak seorang pemain yang punya masalah kejiwaan. Soalnya pas dia lawan Wigan di debutnya dia Chelsea gitu kan, mungkin berapa sih yang dia tiba-tiba dapat bola apa dia turn balik badan gitu. Wow, itu perkenalan yang luar biasa. Nama gue Eden Hazard. Oh, ini lo bisanya gitu. Wow. It's like dia flair player ya, tapi dia nggak semarut yang gue kira ya. Iya, itu dia yang gue kaget sih itu. Gue pikir orang dengan ego segede dia, dia akan lebih selfish. Dia pindah dari Lille ke Chelsea gitu kan, pakai momen ala LeBron James, decision gitu. Gue mau pindah kemana? Semua klub di PHP-in sama dia. Klub gue warna biru tandanya gitu. Kalau gue warna merah gitu, lo ngapain? Radian birunya apa nih? Yes gitu. Ini orang mau, cuman ternyata dia
nggak kayak gitu kan. Gue pikir dia bakal kayak LeBron James yang jadi point forward gitu kan, dribble bola. Nah, ternyata dia it's okay. Yang paling epic pas dia gol ke terakhir lawan Reading kalau nggak salah, yang dia langsung tiba-tiba ngumpan ke Ivanovic padahal dia bisa sendiri. Itu gue kaget itu benar. Itu kaget, orang egois juga kayak gitu. Jelasin sendiri aja kaget gitu ngeliatnya kan. Jadi tapi itu yang membuat gue positifnya dia adalah dia tidak egois. Kedua, skill dia luar biasa, memang itu yang membantu dia. Decision makingnya bagus. Imagine what would John Terry do kalau dia di posisi itu, men. Bola digiring sama dia masuk dalam gawang. And he'll take the glory gitu kan. Oke, that's Chelsea. Kemarin juga ada Man United lawan Fulham. Orang bilang ya hebat, Van Persie akhirnya ngegolin, dia nggak jadi kartu oranye. Tapi menurut gue isu paling utama kemarin adalah bagaimana untuk dua pekan berturut-turut United nggak bisa ngatasin gelandang lawan yang badannya gede, mainnya perlu dengan tenaga gitu. Lo gimana, Ran? Wah, well United kadang-kadang sekarang gue lagi ngeliat sedikit kayak Arsenal in disguise nggak sih? I mean penyerangnya Van Persie, backnya agak out-outan mainnya dan gampang dibully lagi sama pemain tengah lawan. Tandingan pertama sama Fellaini, tandingan kedua sama Dembele. So kalau gue rasa antara United minggu depan akan lawan Southampton akan dibully sama Declan Lambert. Well, Carrick mesti dikasih proteksi sih. Iya. Jangan gue. Enggak, gini, kalau di fans Sheffield United bilang, enggak, kalau lo narik Carrick dari belakang, lo taruh di tengah, terus dia di-protect sama, dia nge-protect Cleverley atau sama Anderson, United akan baik-baik aja. Enggak, menurut gue enggak kayak gitu. Lo lihat musim lalu, Yaya Toure kayak main anak-anak gitu kan, gandang United dia ewak-ewak sembarangan aja gitu kan. Well, Yaya Toure maha bully kan, siapa sih yang bisa ngebully dia coba? Buat orang yang namanya jelek kayak Yaya itu terlalu jago. Iya, gue gak pernah ngeliat satu pemain di alam semesta ini ngebully Yaya Toure, gak pernah. Dikasih speak. Iya, speak pernah nggak lo lihat dia adu badan terus kalah? Nggak pernah kan? It's just I mean, sekalipun United punya proteksi sih menurut gue kalau Yaya Toure agak sukses. Yes, dan menurut gue mau ada Van Persie, mau ada Kagawa gitu kan, tiba-tiba let's say siapa gitu, tiba-tiba ada gelandang nggak ternama gitu kan, berkulit hitam yang mainnya dasar terus, tiba-tiba kita ketemu Papa Buba Diop gitu, tiba-tiba bisa gila-gila gitu kan. Proud banget sama Paul masalah Pogba gitu. gimana ya? Apa kabar deh? United punya Paul Pogba gitu, tapi dia lebih tertarik sama straight dibanding kotak-kotak gitu, pindah ke Juventus gitu. MU juga punya Anderson Salaford. Dembele itu sebenarnya pemain yang harusnya Anderson dia kayak gitu harusnya. Harus jadi kayak gitu, tapi nggak kejadian. Dan menurut gue kemarin bukan terakhir kali kita lihat United akan kelimpungan lawan tim yang punya enforcer kayak gitu. Oke, kita ke match selanjutnya, Liverpool, Man City. Gue sangat impress sama Liverpool. Iya, gue juga harus mengakui sih, gue impress sama Liverpool. Walaupun United. I mean, di pertandingan sebelumnya mereka kalah 3-0 lawan West Brom. Kartu merah 1, yes. dengan Eiger. Bounce back-nya cepat. Mainnya kayak Swansea, passing mungkin karena manajernya mungkin. Tapi kalau gue boleh jujur, gue sebenarnya paling impress sama pressure-nya. Contoh yang paling mumpuni menurut gue si pemain yang masih muda tuh Raheem Sterling. Atau kalau lo tanya Empire of the Cup, I swear to God, I saw Pele. Well, yeah, I mean, tiap kali dia maju dia ngebully Yaya Toure. Tapi di sisi Kalau Toure, kalau Yaya Toure nggak bisa dibully ya. Kalau Toure, tapi tiap kali dia mundur dia nge-track back Jackie Minter. Yes. And basically sektor kanannya Man City itu mati total kemarin. Gue bilang Man City semalam sih mainnya nggak bagus. Satu, terlalu reaktif sih. Gimana Ki? Kalau gue sih jujur ngeliat Liverpoolnya sih. Kalau gue jujur ngeliat Liverpoolnya karena Liverpool musim ini kayak mengingatkan musim lalu gak sih? Ketika dia melawan tim-tim semenjana, tiba-tiba bisa menang, bisa kalah begitu aja. Tapi ketika melawan tim-tim besar, mereka tiba-tiba wah gitu, mainnya keren gitu kan. Kayak gitu juga sih musim ini menurut lo? Menurut gue sekarang agak lebih punya alasan untuk optimis sih. Gini, fans Liverpool kan tuh fans paling delusional di dunia ya. Ya kan, we're going to win the league di season gitu. Dan gue sebelnya musim ini mereka punya alasan gitu ngomong kayak gitu kan. Kemarin ayo dulu cuma ngimpi doang kan. Sekarang mereka punya alasan.
gue bilang Liverpool kalau bisa konsisten, gue pikir mereka punya peluang untuk at least Champions League. Ya, why not? Kemarin Luis Suarez, bisa fans United benci sama Luis Suarez. Menurut gue dia, well, as a human being mungkin disgusting. Ya, tapi as pemain jago banget, menurut gue jago banget gitu. Oh dan Lihat golnya. golnya free-kicknya keren banget. Keren banget. Dan mereka juga punya Andy Carroll. Andy Carroll kemarin main 15 menit, pemanasannya 70 menit ditinggal lapangan. I think enggak. kayak gitu. Pemanasannya 65 menit, 5 menit dia ngobrol sama Julian Lescott. Oh, lo punya nomor telepon David Moyes. Oke, next week Liverpool akan ketemu Arsenal. Kita akan ngomong ini, tapi kita sambung lagi di part kedua.